dari sunatan imam atau dengan sembahyang mesaan. Muntro baca ayat sajdah. Ayat sajdah. Kemudian datang akhir ayat sajdah niki muntro sujud, sunat sujud imam atau dengan sembahyang mesa-mesa. Nah, namun imam sujud, maka makmum wajib mengikuti sujud. Jadi, daripada penjelasan sawah, rukun niki berkasar untuk sujud sekali, mutro tuis malik. Jadi ini langan dia melalui ruku, langsung sujud. Itu sujud tilawah. Nah, lagu lamun dengan lain baca ke sembahyang umpamu imam niki atau dah sembahyang masa-masa ni kan. Barak dah lain ngaji baca ni ayat sajdah. Maka niki jandik ente sunatan ya sujud. Bahkan lamun nak sujud sebab bacaan dengan lain dengan dua sembahyang maka batal sembahyang imam atau dengan sembahyang mesa. Batal sembahyangnya. Jika disengaja lagi tahu ya kan haramnya. Gimana? Kalau lupa, kalau lupa tanding ganggu pun sujud, ndik batal sembahyang. Atau dimantau tanding ganggu. Melainkan makmum hendaklah ia sujud jika sujud imamnya. Nah, makmum ni Nabi bila sujud imam maka makmum niki ning ganggu dik milu sujud. Dan jika tiada mendengar dia akan bacaan imamnya sekalipun. Dia dengar bacaan imam, suruh sujud imam itu tilawah. Maka makmum niki wajib milu sujud. Dari karena jika tertinggal makmum daripada mengikut sujud kepada imamnya, batallah sembahyangnya. Lamun dek milu makmum niki sujud tilawah barang kaji imam, maka makmum niki batal sembahyang. Sehingga makmum sifat wajib mengikuti imam untuk sujud tilawah. Dan demikian lagi melonjak masih tiada harus bagi makmum sujud daripada bacaan dirinya atau daripada bacaan yang lain daripada imamnya. Nah, sebenarnya masih ndin bau makmum memiliki sujud dengan bacaan diri makmum mungkin berimam mungkin ini makmum memiliki baca ayat lagu ayat sajdah membaca imam dia dapat yang membaca maka datang waktu sujud niki ndin ganggu sujud makmum niki mesa-mesa atau daripada bacaan yang lain daripada imamnya atau dia sebabnya mendengar bacaan dengan lain selain imam atau daripada bacaan imamnya jika imam itu tiada sujud atau imam baca ayat sajdah lalu imam niki dia sujud ning ganggu makmum niki ni mesa-mesa ada sujud lamun disujud imam. Jadi kita dulu masalah lagi. Jadi pertama bahwa makmum niki ning ganggu sujud tiada harus bagi makmum sujud daripada bacaan dirinya. Makmum niki jadi makmum lagu di mana selesai baca Fatihah di dalam anu niki umpama di dalam sembahyang niki ngandeng niki mun terbaca ayat saja dah membaca ning ganggu sujud niki atau si dengan niki makmum niki dengan bacaan dengar tidak imam tapi bacaan dengar dan bacaan ini ganggu masih sujudan atau imam baca saja lagu endek yang sujud imam niki maka makmum masih diganggu sujud ini kita karena jika sujud ia karena yang demikian itu batal sembahyangnya lamun sujud karena atau baca baru niki batal sembahyang makmum niki jika disengaja lagi tahu karena haramnya gimana dari tahun tan diganggu. Dan berulang-ulang sujud tilawah itu dan sebab berulang-ulang baca ayat sajdah. Dan jika dalam satu majelis atau satu di dalam serakaat sekalipun.
umpama di dalam rakaat niki imam niki bibir ayat sajadah pun baca. Jangan kau ajar sajadah, nak malaikat sajadah halai. Di bapa sujud niki sajadah niki sujud. Pada tanya ke Malik baca ayat sajadah halai. Malik sunat sujud, jadi dibir kali niki sunat niki surat niki. Atau ingat dalam sebuah majelis tukul dengan baca Quran ayat sajadah membaca sunat niki sujud. Barang dari kasih Malik kan baca sajadah halal sunat sujud barang niki. Sadar jika dibaca ayat sajadah dalam waktu karohah, umpama terbaca ayat sajadah dalam waktu karohah atau dahulu daripada waktunya supaya sujud dia di dalamnya, atau dahulu daripada waktunya supaya sujud ia di dalamnya, haram atasnya sujud ketika itu. Dan jika ada ia dalam sembahyang, batalah sembahyangnya. Anda baca ayat sajadah di dalam waktu karoh, waktu makruh sembahyang, atau dalam waktu sembahyang lagu ada sujud, gumana baca ada sujud, maka dalam hal ini haramlah saja sujud ketika itu. Dan jika ada yang dalam sembahyang, batalah sembahyangnya dengan sujud seperti yang telah memfatwakan dengan dia Ibnu Abdus Salam. Jadi dia sah ada saya sujud gumana dia membaca dia sujud. Dan demikian lagi jika dibaca ayat sajadah dalam sembahyang dan kasat sujud tilawah juga tiada lainnya haramlah atasnya sujud. Nah, turunnya waktu ini baca ayat sajadah semata-mata tujuan niki ada sujud tilawah. Dan ada lain tujuan ada sujud tilawah. Ini apa kebetulan. Ingat kesunatan niki sujud waktu kebetulan baca ayat sajadah. Makin menggumanan pilih ayat sajadah ada sujud. Niki haramlah atasnya sujud. Karena jika sujud ia dengan disengaja, lagi tahu jangan haramnya, batalah sembahyangnya dengan dia. Haram sembahyang. Inilah yang dipatwakan oleh Syekh Abdul Abdus Salam. Kata Sahibul Mughni katanya, yaitulah yang muktamad. Kata Sahibul Mughni, yes kuat niki. Arakan masih niki, sadaib masih. Ndik dah batal, ndik haram masih, mungkin ndik haram, ndik batal sembahyang, lalu sak kuat niki. Dan tempat khilaf pada lain daripada sembahyang subuh Jumat. Adapun bahasa sajadah dalam sajadah alif lam ta di dalam sembahyang subuh Jumat dengan kasar sujud tilawah, maka tiada membatalkan sujud itu akan sembahyang. Nah selain nasi sembahyang subuh li kelemak Jumat. Lamun kelemak Jumat jatuh baca ayat sajadah alif lam tanzil dalam sembahyang subuh Jumat dengan tujuan ada sujud tilawah, ndik batal sembahyang. Dia sembahyang. Seperti banyak telah mengatakan akan dia Bulqini. Para bahasa Imam Bulqini. Dan telah memfatwakan dengan dia saya gunakan ini. Bengkenaku menggerana. Enggak iya lah. Ada artinya. Dan telah melakukan akan berdoakan dengan dia saya khanat. Karena membaca saja hal dalam sembahyang subuh Jumat itu disunatkan. Iya bahasa Imam Bulqini jadi tinggi. Lalu terus saya pun sang guru dia kenali wallahu. Tetapi jika dibaca ayat sajadah dalam sembahyang dan kata sujud tilawah serta lainnya seperti dikatakannya serta menghasilkan sunat sembahyang umpamanya tiadalah batal sembahyangnya. Nah lagu lamun baca ayat sajadah niki dengan tujuan. Tujuan ada sujud dan ada sama pahala sunat. Ndik batal sembahyang. Dan jika membaca orang yang sembahyang akan ayat sajadah akan ganti daripada Fatihah.
karena lemah ia daripada membaca Fatihah, maka tidak sunah bagi dia sujud tilawah. Lagu umpama dengan dia mana apal Fatihah niki. Lagu ayat sajadah niki jamun apal niki. Bapak ayat sajadah niki. Namun mungkin dia mengganti Fatihah niki. Saya kanggo niki lamun dengan nikmat apal Fatihah niki kanggo ganti isi surah-surah lain. Dengan catatan ada hendak mengurangi huruf Fatihah. Okay. Dan huruf Fatihah ini karo belah 6 kan, karo belah 6. Jadi ada hendak mengurangi huruf saum baca niki karo belah 6. Mungkin kebetulan sampun ganti Fatihah niki ayat sajadah. Maka dalam sabaca ayat sajadah yang ganti Fatihah niki ya ndek sunatan sujud sahwi. Ndek sunatan. Ini ganti Fatihah niki. Karena lemah ia daripada baca Fatihah maka tiada sunat baginya sujud tilawah. Karena bahasanya ganti Fatihah itu berdiri akan dia hukum Fatihah pada hukum Fatihah. Maka seperti bahasanya Fatihah itu tiada ada padanya sujud tilawah. Surah Fatihah kan ini narak ayat sujud tilawah nih, narak sujud tilawah dan ayat-ayat Fatihah ini. Maka gantinya seperti demikian juga. Lalu ganti selain nama masih ada sudah sujud tilawah. Inilah yang tersebut di dalam Nihayah. Ini penjelasan sebut dalam kitab Nihayah. Karena mengikut bagi imam, bersalahan bagi orang yang dalam tuhfah. Lain pendapat di dalam tuhfah. Karena jika membaca orang sembahyang, sembahyang jenazah akan ayat sajadah, tiada sunat baginya sujud tilawah mengiringi salamnya. Dan Nabi niki sembahyang jenazah, sembahyang mayit. Maca ayat ini, baca ayat niki ayat sajadah. Ndek sunata sujud tilawah bareng salam niki. Karena bacaannya itu tiada masyru'. Sehingga bacaan niki dinapa teh syariatan. Ini penjelasan dalam hukum agama. Dan jika mendengar orang masuk ke dalam masjid akan orang baca ayat sajadah, sunat baginya sujud tilawah kemudian maka sembahyang ia tahiyatul masjid ni. Ada baru tamu masjid ni. Mendengar dan baca ayat sajadah di tempat sembahyang tahiyatul masjid, sujud tilawah dulu sunat sujud tilawah ni. Kemudian maka sembahyang ia tahiyatul masjid. Ia pun sembahyang tahiyatul masjid. Karena bahwasanya duduknya itu singkat. Sehingga duduk dalam tukulan sauan sujud tilawah niki kan singkat niki. Dan lagi karena uzur, maka itu tiada meluputkan ia kan tahiyatul masjid. Jadi tukul hasamudah baru niki ndik meluputkan, ndik menghilangkan kesunatan daripada tahiyatul masjid. Dengan dalam tahiyatul masjid kan hadis ini, "Idza dakhaltumul masjida fala tajlis hatta yusalli rak'atain." Pada tahun masjid pada saya Nabi, dia nikmat tukul dulu dalam nikmat sembahyang sunat dua rakaat. Jadi sujud tilawah niki di mana sujud pun tukul sebendak salah, ndik meluputkan tahiyatul masjid. Engkau niki malik sembahyang tahiyatul masjid. Dengan tukul niki singkat. Dan lagi karena uzur, termasuk uzur lagi. Pada dait makin tamat masjid, musik boleh tengenam, musik bedat tengi. Muara aja di masjid. Nama kita berdoa kali ini ngenam dulu sekedar tukul ngenam, mu ndik meluputkan masjid niki bahasa Melayu. Ndik meluputkan tahiyatul masjid. Dan lagu lama tukul langsung niki momot je telang dari kesunatan untuk tahiyatul masjid ini tukul menganjang jandik umpama dengan tahu masjid jadi ke ngebah untuk menghormati dari ngebah nganjang baru mulai ngebah ya ke ngebah niki je menganjang je sengonek-ngonek ndik meluputkan tahiyatul masjid ndik meluputkan masjid.
Kemudian maka sembahyang tahiyatul masjid karena bahasanya dunia itu singkat. Dan lagi karena uzur, makanya itu tiada meluputkan ia akan tahiyatul masjid. Demikian tersebut dalam kitab di dalam Tuhfah dan Mughni. Adapun sujud tilawah itu sunnah di dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Sujud tilawah ini sunat di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Maka segala rukun sujud tilawah di luar sembahyang itu 4 rukun. Lamun di dua sembahyang sujud tilawah ini 4 rukun niki. Pertama takbiratul ihram. Lagi di dua sembahyang dulu niki. Dengan baca ayat sajadah Allahu Akbar. Kedua berniat. Niat sujud tilawah beserta dengan takbir. Dalam takbir ini berniat sujud tilawah. Dan sunnah menyebutkan lafaz niat dan sunnah mengangkatkan kedua tangan tatkala takbir seperti kelakuan takbir atau ihram sembahyang. Sunat angkat Allahu Akbar, surat takbir, surat berniat. Aku sujud tilawah karena Allah. Ketiga kata lu sujud sekali. Kata lu niki sekali sujud seperti kelakuan sujud sembahyang, merentas sujud sembahyang pada wajibnya dan sunatnya minta sewajib kan. Dalam sembahyang ini kan rukun sujud ini kan 7 nih. Umirtu an asjuda ala sawati abdak sabda Rasul. Terperintah untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Pertama kending, kedua lapak kime kan. 2 aneh. Jadi telu balik ke 4-5 niki jengkul keduaan. 6 itu niki dalam rambut naik kanan maupun kiri. Iya masih rukun dalam sujud tilawah. Dan sunat takbir tatkala tunduk kepada sujud Allahu Akbar. Dengan tiada mengangkatkan tangan. Rukun yang keempat salam. Salam. Kemudian daripada sujud seperti salam sembahyang pada wajibnya dan sunatnya. Beratas sembahyang, salam sembahyang ini. Dan tiada wajib duduk akan salam. Kewajiban tukul yang bersalah. Kemudian pada sujud hanya sunnah, hanya saja duduk itu sunat juga. Karena jika beri salam ya serta berbaring ini saya harus sujud itu. Dan disyaratkan pada sujud tilawah seperti segala syarat sembahyang. Karena sujud tilawah itu dihubungkan dengan sembahyang. Syarat sembahyang. Biru syarat sembahyang ini kan suci dari 2 hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Ia masih syarat sujud tilawah ini. Dan disyaratkan pula padanya bahwa membaca atau mendengar ia akan sekalian ayatnya. Karena jika sujud ia dahulu daripada sempurna ayatnya, jika ada 1 huruf sekalipun tiadalah memadai atau tiadalah pun ini. Tiadalah sah. Jadi ada tutup bacaan sembahyang niki, bacaan ayat sajadah niki. Nah niki apa? Sah sujud karena belum masuk waktunya. Ia waktu niki. Dan disyaratkan pula bahwa jangan lanjut masa antara akhir ayatnya dan sujud. Jadi onen baca ayat ini makin sujud. Ada yang ditutup bacaan terus sujud. Dan barang saya berkehendak sujud tilawah dalam sembahyang adalah ayat takbir tatkala tunduk kepada sujud. Allahu Akbar baca di untuk sujud ini. Dan takbir tatkala bangkit tulis bareng-bareng Allahu Akbar daripadanya. Tapi jangan ia mengangkatkan kedua tangannya. Dan jangan ia duduk istirahat. Jadi duduk istirahat langsung baik. Kemudian daripada sujud. Dan tidak wajib niat sujud tilawah dalam sembahyang. Tidak wajib berniat. Bersalahan dengan sujud tilawah di luar sembahyang. Lamun di luar sembahyang kan berniat. Jadi lamun dalam sembahyang tidak berniat. Itu kasar. Dan sunnah membaca dalam sujud tilawah yang di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Niki bacaan malah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu
bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah niki baca sujud tilawah. Karena warid demikian itu dalam hadis riwayat Tirmizi, melainkan lafaz di wasawwarah, maka itu pada riwayat Baihaqi, dan melainkan lafaz tabarakallah hingga akhirnya, maka itu riwayat Al-Hakim. Dan lagi sunat pula dibaca dalam sujud tilawah, Allah maktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka zuhra wa da'anni biha wizra wa aqbalha minni kama qabbaltaha min abdika Daud. Nah ini bacaan. Karena warid doa ini dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya dengan isnad yang hasan, dan tersebut dalam majmu' riwayat daripada Imam Syafi'i bahwa saya sudah dibaca dalam sujud tilawah subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Jadi BB nih pada doa ini. Menurut Imam Syafi'i jadinya subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Selanjutnya paslon pada menyatakan sujud syukur, ya kan?